Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina semuanya, senang sekali kita bisa kembali ke acara Hermina Podcast bersama saya Dr. Septian Eka Prasetya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dokter spesialis obstetrik dan ginekologi yang sangat terkemuka di wilayah cakupannya, yaitu Dr. Edi Prianto, spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Halo Dr. Edi. Halo Dr. Septian. Ya, terima kasih banyak ya dok atas waktunya dokter. Terima kasih undangannya. Sahabat Hermina semuanya, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yang sangat menarik mengenai infertilitas kepada perempuan. Meskipun infertilitas itu tidak menimbulkan gejala yang signifikan ya dok, tetapi kesulitan suatu keluarga untuk bisa mendapatkan keturunan itu menjadi suatu masalah yang sangat problematik. Mohon dijelaskan dulu dokter, apa yang dimaksud dengan infertilitas? Ya, infertilitas itu dari kata kan fertil itu kan kesuburan. Kalau in berarti tidak subur. Jadi definisinya yaitu ini Dr. Septian, yaitu apabila ada pasangan pada usia subur, artinya pasangan usia yang mampu untuk hamil, ya, tapi dia tidak mendapatkan suatu kehamilan dalam 1 tahun dia berusaha tanpa alat kontrasepsi dan rutin untuk berhubungan, ya. Jadi dimulai sejak dia menginginkannya. Nah, kalau misalkan pada orang-orang yang ternyata menikah sudah 5 tahun, tapi ternyata istrinya punya kontrak kerja dengan perusahaan, baru 4 tahun, baru 5 bulan baru menginginkan hamil, ya itu bukan merupakan suatu kasus-kasus infertilitas. Jadi mulai dari menginginkannya sampai belum dapat hamil selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi, itu infertilitas. Bagaimana kalau pasangannya itu usianya dua-duanya sudah di atas 35 tahun, dokter? Nah, kalau di atas 35 tahun kita pakai patokan 6 bulan. 6 bulan ya, dokter? Tidak sampai 1 tahun. Ya. Ya. Baik, dokter. Infertilitas itu apakah selalu disebabkan oleh karena faktor perempuannya yang mandul, dokter? Nah, ini yang sering sekali menjadi mitos atau mungkin menjadi secara tidak langsung perundungan terhadap para perempuan. Betul, ya, betul. Karena tekanan selalu jatuh untuk perempuan. Memang infertilitas ini kan faktornya banyak, termasuk juga faktor laki-laki. Karena 30-40% dari semua penelitian yang pernah kita beli itu ternyata faktornya dari laki-lakinya. Ya, jadi memang kalau misalkan ingin ditelusuri penyebabnya dari mana, ya dua-duanya ini bersedia untuk diperiksa. Harus diperiksa. Ya, harus, ya begitu. Berapa persen sih pasangan usia subur yang kesulitan mendapatkan keturunan atau masuk dalam kategori infertil, dokter? Ya, memang kalau secara global, jadi seorang wanita ataupun juga yang berkaitan dengan laki-laki, artinya dia itu bila dia menikah sampai 1 tahun pernikahan, ya, itu rata kalau dia menginginkan anak, ya, 85% akan terjadi suatu kehamilan. Jadi kasus infertilitas ya mungkin hanya sekitar 15%. 15%-nya itu. Ya. Tapi dari sekian miliar pasangan kan gitu. Jadi ya emang cukup kecil, tapi kalau dilihat jumlahnya dikalikan jadi banyak. Di Indonesia sendiri apakah sudah ada angka prevalensi infertilitas, dokter? Ya, masih masuk di sekitar 15%. Ya, 15%. Ya, baik, dokter. Nah, menarik tadi menyebutkan persentase itu, dokter. Jadi untuk pasangan infertil secara umum ya, dok, di dunia maupun di Indonesia, berapa persen sih ternyata yang diketahui ternyata penyebabnya itu disebabkan oleh karena memang faktor medis dari perempuan? Berapa persen yang disebabkan oleh faktor medis yang terjadi pada laki-laki ataupun faktor medis yang dua-duanya, dokter? Ya, jadi yang pertama tadi yang kita telah sebutkan bahwa laki-laki 30-40%. Perempuannya pun juga mendapatkan porsi yang hampir sama, 30-40%. Jadi 40% saja sudah 80%. 10% adalah faktor yang tidak bisa dijelaskan atau memang ada diagnosis yang dinamakan unexplained infertility. Ya, 10% biasanya karena faktor lain, misalkan jarak gitu ya, misalkan kesulitan yang memang, nah itu tadi saya bilang bahwa ada ketakutan mungkin terhadap dirinya, medis dan sebagainya. Tapi ya itu sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa pegang gitu ya. Seperti itu, Dok. Tentu ini yang menjadi perhatian kita bersama ya, dokter. Kita harus ada perubahan pandangan bahwa penyebab dari suatu pasangan tidak bisa mendapatkan keturunan itu tidak hanya disebabkan oleh perempuan yang tidak dapat hamil gitu ya, dok. Tapi ada kemungkinan juga itu penyebabnya berasal dari laki-laki atau memang kedua-duanya memang ada gangguan gitu ya, dokter? Bisa kedua-duanya. Bisa Kedua-duanya ya. Karena semuanya berandil. Ya. Gitu. Oleh karena itu ketika
suatu pasangan yang mengalami infertilitas mau program hamil, tentu kedua-duanya harus diperiksa gitu ya? Harus diperiksa. Karena secara bersamaan. Namanya juga berbuat bersama. Berbuat bersama. Ya, berbuat Betul bersama. sekali, Jadi ya. artinya itu bagian dari supporting system. Bahkan pasien-pasien kami yang datang dengan angka keberhasilan yang lebih tinggi pada pasangan-pasangan yang biasanya kalau periksa diantar. Ya. Berdua ya, suami Ya, istri datang gitu karena ya. itu supportnya luar biasa. Luar biasa ya. Ya, efeknya luar biasa. Baik dokter, mohon dijelaskan dokter secara singkat kategori kondisi medis atau penyakit apa saja yang menyebabkan infertilitas pada perempuan, dokter. Ya, jadi faktor di perempuan itu yang paling sering itu yang pertama memang gangguan karena ovulasi. Ovulasi ya, dok. Ya, jadi kan seperti kita tahu bahwa suatu konsepsi atau bertemunya antara sel telur dengan sperma itu pasti harus ada ovulasi. Ada telur ya, dok, Ada yang telur keluar. yang keluar. Nah, itu yang sering terjadi pertama adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini sering sekali dialami oleh wanita. Tanda yang paling mudah adalah apabila 80% itu gangguan ovulasi ditandai dengan menstruasi yang tidak teratur. Menstruasi tidak teratur. Ya, nanti kita simpan, kita bahas Siap, nanti dok. ya. Topik Ya. sendiri ya, dok. Ya, penting. Yang kedua itu karena faktor tempatnya, artinya rahimnya bermasalah. Ya, apakah rahimnya bermasalah? Ya, karena di situ pun macam-macam penyebabnya. Misalkan rahim itu ada tumor seperti miom, yaitu akan mengganggu proses penempelan embrio. Ya. Yang kedua mungkin di situ ada polip seperti kutil. Dia muncul biasanya karena infeksi atau karena gangguan hormonal. Itu juga bisa mengganggu penempelan. Nah, yang ketiga faktor tempat bertemunya. Tempat bertemu. Ya, antara sperma dan sel telur atau oocyte, yaitu ada di tuba atau saluran telur. Nah, di sini orang-orang yang sering mungkin mengalami keputihan yang dianggap seperti biasa, ternyata merusak daerah tuba sini sehingga saluran telurnya tersumbat. Bisa jadi, atau mungkin bengkak, ya, atau meradang secara kronis. Itu bisa jadi. Secara garis besar tiga itu ya. Yang lain-lainnya ya pengembangan dari itu, dokter. Iya. Nah, kita akan mengulik yang pertama dulu untuk penyakit-penyakit yang termasuk dalam gangguan ovulasi. Apa saja penyakit yang menyebabkan keluarnya sel telur dari ovarium itu menjadi terganggu, dokter, sehingga menyebabkan infertilitas? Ya, jadi gangguan ovulasi itu kan ada 4 macam sebenarnya. 4 macam ya, kategorinya itu. Kategorinya. Yang pertama pada kategori di mana hormonnya itu rendah, ya. Yang kedua pada kategori hormonnya normal, yang ketiga hormonnya tinggi, terlalu tinggi, yang keempat adalah hormon prolaktin yang terlalu tinggi. Jadi, nah, kalau di Indonesia dibagi jadi 4, tapi kalau di teks luar negeri hanya 3. Prolaktin ini tidak dimasukkan. Prolaktin tidak dimasukkan. Ya, jadi yang di antara 3 ini ya kita pasti melihat pada kasus-kasus wanita yang misalkan dia mengalami seperti biasa-biasa saja, artinya datang menstruasi tiap bulan walaupun mungkin agak sedikit-sedikit tidak teratur, terus pertumbuhan dari payudara, terus rambut-rambut sekunder seperti di ketiak maupun di kemaluan itu juga tumbuh, artinya pertumbuhan remajanya itu seperti biasa, normal ya, dianggap orang itu masih normal. Tapi kalau pada orang-orang yang hormonnya terganggu sejak awal gitu ya, yang kelebihan maupun yang kekurangan, pasti dari ininya sudah fisiknya berubah, fisiknya kelihatan, sudah kelihatan ya, fisiknya kelihatan ya. Jadi mungkin yang orang-orang yang kurang hormonnya pasti payudaranya tidak muncul ya, seperti itu, terus lekuk-lekuknya seperti perempuan itu berbeda sudah. Nah, kalau kita lihat yang namanya suatu yang sering kita ternyata undeteksi atau deteksinya terlambat itu pada yang normal. Pada yang normal. Yang normal. 80% orang yang haidnya normal itu berovulasi. Artinya haidnya teratur berovulasi. 20% masih saja dia tidak berovulasi. Meskipun haidnya teratur, bisa jadi ternyata sel telurnya tidak keluar ya, dok? Tidak keluar, bisa saja terjadi. Makanya ada yang namanya fecundability ya. Fecundability. Ya. Apa yang maksudnya fecundability? Nah, itu kemampuan ya, kemungkinan terjadinya suatu kehamilan dalam setiap siklus menstruasi. Ya. Jadi seorang wanita itu kalau misalkan dia berhubungan rutin dalam 1 bulan tuh ada kans 20-25% itu terjadi kehamilan. Ya, tinggal para ibu ini masuk yang mana? Ya, gitu. Kalau misalkan dalam 1 tahun ditunggu tidak ada, segera untuk periksakan. Jangan-jangan ada sesuatu di dirinya. Hai sahabat Hermina semuanya, kita sudah berdiskusi dengan Dr. Edi Prianto mengenai banyak sekali kemungkinan penyebab infertilitas pada perempuan dan mengenai masalah infertilitas pada suatu pasangan itu. Untuk saat ini
kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Dr. Edi, mohon untuk bisa memberikan closing statement mengenai permasalahan infertilitas pada pasangan maupun terutama fertilitas pada perempuan ini, dokter. Iya, jadi kita serial pertama ya. Jadi artinya perlu suatu kesadaran diri terhadap fertilitas. Jadi ibu maupun bapak yang sudah menikah selama 1 tahun kok belum karunia juga atau belum diberikan keturunan, ya sebaiknya untuk pertama pasti harus periksakan dulu, ketahui apa sebabnya, karena bila dia tertunda usia ini akan bertambah, itu akan menyulitkan kami yang juga ingin membantu gitu ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, bahwa pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada wanita saja. Jadi andil dari seorang laki-laki, keberadaannya termasuk kesehatannya itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kehamilan. Jadi sebisa mungkin bisa datang bersama-sama. Sekalipun itu jauh, setidaknya memang seorang laki-laki itu betul-betul memberikan support, ya artinya merelakan sedikit waktu untuk ikut memeriksakan. Walaupun itu hanya sekali 2 kali, sisanya nanti kalau ternyata sudah diketahui tidak ada masalah dengan laki-lakinya, perempuan ini akan bisa melanjutkan programnya. Jadi itu Dr. Septian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertama ini ya. Iya. Dan tentu banyak sekali kemungkinan penyebab infertilitas pada perempuan ya dok, dan tentu itu memerlukan pemeriksaan oleh tim ahli. Dr. Edi Prianto akan sangat siap untuk membantu sahabat Hermina semuanya, terutama sahabat Hermina yang berada di kawasan Purwokerto dan sekitarnya ya dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi atas waktunya. Sahabat Hermina semuanya, demikian acara podcast Hermina Talks mengenai infertilitas pada perempuan. Terima kasih sahabat Hermina semuanya, sampai jumpa.